Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat ingkang sangat kula mulyakaken para jamaah Masjid As-Sa'adah Keputih dan juga segenap para pemirsa TV 9. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian di masjid ini. Sedikit kali ini kita membahas yang agak berat, yakni fikih kebangsaan. Sesekali kula kali panjenengan mempelajari hal ini. Karena kalau fikih ibadah sampun sering, fikih amaliyah sampun banyak. Nah, niki yang tidak kalah penting adalah namanya fikhus siyasah atau fikhul waton dan istilah-istilah yang lain. Pertama, di fikih niku bab yang mengatur tentang aturan bernegara, yang mengatur dengan fikih negara niku namanya babul imamatil uzma. Ada di fikih niku di bagian akhir niku ada bab sendiri, dan meriku disyaratkan seorang pemimpin negara niku adalah seorang khalifah ataupun seorang amir maupun dengan istilah yang lain, dan ten meriku enten beberapa syarat. Misalnya harus seorang mujtahid, harus dari kalangan Bani Quraisy, dan beberapa syarat yang lain. Niki kalau diterapkan dalam kehidupan sekarang tidak memenuhi. Sekarang tidak memenuhi syarat yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Mulai dari para pemimpin niku secara fikih boten memenuhi kriteria. Makanya dulu ketika Pak Karno niku menjadi pemimpin niku kalim Kiai Wahab niku dinyatakan sebagai ad-daruri bisyaukah, sebagai pemimpin yang sah secara darurat dikarenakan memiliki kekuasaan. Nah, kula kali panjenengan para kiai terkait dengan kondisi negara kita niku lebih merujuk kepada namanya piagam Madinah, atau ada istilah Sahifatul Madinah, ada lagi Wathiqatul Madinah, dan beberapa hal yang lain. Terus dalam riwayat niki terdapat dalam kitab An-Nihayah, Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Beliau meriwayatkan terkait dengan Dusturul Madinah, Sahifatul Madinah, dan lain sebagainya. Yang unik ten mriki, Nabi niku ngengken ditulis Bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabum min Muhammad an-Nabi bainal mu'minin wal muslimin min Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum annahum ummatu wahidah min dunin nas. Siapapun yang datang ke Madinah bersama dengan Rasulullah, termasuk nanti di dalamnya niku ada beberapa agama, ada dari Yahudi dan lain sebagainya, niki Nabi menyebut ummatu wahidah. Mereka niki adalah satu bangsa. Mereka ini adalah hidup dalam satu, kalau dulu satu bangsa, kalau sekarang namanya satu negara. Maka kula kali panjenengan ketika para kiai niku merumuskan kebangsaan kita niku merujuknya ten mriki. Merujuknya adalah terhadap piagam Madinah, merujuknya kembali kemudian ketika Rasulullah awal mendirikan kota Madinah. Terus sepindah malih bagi kula kali panjenengan niki tidak ada masalah. Kenapa? Nah, niki
Kenapa kok tidak menggunakan fikih yang ada di dalam tata negara lan sak piturutipun? Sebab fikih kenegaraan niku murni ijtihadi. Nggih. Kula paringi contoh, nggih, kula paringi contoh. Setelah Nabi wafat, Nabi niku tidak memberi petunjuk teknis. Nabi niku tidak mengarahkan secara langsung siapa penggantinya. Nabi nggih boten berwasiat nanti sepeninggal saya teknisnya begini, yang menjalankan begini, boten. Nggih. Tidak sama seperti zakat, tidak sama seperti sholat, tidak sama seperti haji dan lain sebagainya. Terbukti lagi, terpilihnya Sayyidina Abu Bakar niku kan melalui musyawarah, melalui musyawarah. Lalu dari Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar niku melalui wasiat, melalui penunjukan, ditunjuk. Dari Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman niku tim formatur. Tim formatur yang terdiri dari 6 orang niku yang akhirnya memilih Sayyidina Utsman, atau yang kemudian dikenal dengan istilah aklamasi. Formatur yang kemudian aklamasi. Nah, dados niki fikih kebangsaan niki murni ijtihadi. Ijtihad dari para ulama kita, ulama terdahulu masa sahabat, setelah niku berganti ke setelah masa kekhilafahan niku masa kesultanan, masa dinasti, daulah, masa daulah enten Abbasiyah, enten Umayyah, enten Utsmaniyah, dan beberapa bentuk negara ataupun bangsa yang lain. Kulo kali panjenengan karena Rasulullah niku sampun membentuk satu negara, maka kemudian bagian dari negara niku mencintai negeri tersebut. Niki enten hadis, ada hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi niku beliau berdoa ketika para sahabat berada di Madinah hijrah. Sahabat niki boten betah, ingin kembali ke kota Mekah. Lalu Nabi berdoa niki, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah wa asyad. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mencintai negeri Madinah sebagaimana kami mencintai kota Mekah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan cinta tanah air ndak ada dalilnya, nggih kebangetan niku, Pak. Kebangetan ndak ngajinya, wong niki enten di Sahih Bukhari kok. Nggih. Nabi niki kemudian betul-betul ten hadis niki berdoa, berdoa agar kemudian para sahabat niku tetap bertahan berada di kota Madinah sebagaimana yang dibaca oleh Nabi dalam hadis niki. Terus bagaimana dengan slogan hubbul waton minal iman? Nah niki nggih jangan sampai dikira hadis, niki boten leres. Redaksi hubbul waton minal iman niki kata Al-Hafidz As-Sakhawi, murid dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, lam akif alaih. Saya tidak menemukan hubbul waton minal iman bagian dari hadis, bukan. Wa maknahu sahih. Tetapi dari sisi makna betul, dari segi substansi tidak ada masalah. Terus kulo kali panjenengan terkait dengan hubbul waton yang sering kulo kali panjenengan syairkan, meskipun itu bukan hadis secara riwayat, tetapi kandungan maknanya sudah tepat, kandungannya sudah betul. Ketika kemudian
Ketika kemudian kulo kali panjenengan terkait dengan hubbul waton minal iman niku secara substansi sampun leres, niki enten satu kitab niki karya Syekhona Khalil, Mbah Khalil Bangkalan. Beliau niku di bagian pinggirnya beliau nulis niki hubbul autan minal iman, pojok niku. Dan mriki boten medalan ya, kursornya boten keluar. Nggih. Jadi di sudut pojok niku Mbah Khalil, Syekhona Khalil, gurunya para kiai di tanah air, niki mengajarkan cinta tanah air bagian dari iman. Apa bukti Mbah Khalil niki berhasil mengajarkan? Buktinya ketika Indonesia menyatakan merdeka tahun 45, 17 Agustus niku, lalu Belanda, Nica, sekutu niku hendak datang kembali merebut, yang bergerak untuk berperang niku murid-muridnya Mbah Khalil sedoyo. Kiai Hasyim Asy'ari muridnya, Mbah Wahab Hasbullah muridnya, Kiai Bisri Samsuri muridnya, Kiai Ridwan Abdullah muridnya, sampai Jawa Tengah, sampai Jawa Barat, Banten, enten Kiai Abbas Buntet meniko, beliau juga datang ke Surabaya, sami niku murid-muridnya Syekhona Khalil sedoyo. Dan murid-muridnya Syekhona niki sampun menjadi pahlawan niki, sampun menjadi pahlawan nasional. Nah, terus sepindah malih kulo kali panjenengan sampun diajarkan meniko. Nah, kulo kali panjenengan di Indonesia niki alhamdulillah mayoritas muslim, Mbak. Muslim niki mayoritas, meskipun bukan lagi negara terbesar di dunia. Karena sampun kesalip Pakistan. Pakistan niku sampun mendahului. Terpaut sekian juta, Pak. Niki boten semerep nopo umat Islam di Indonesia kok boten kurang rajin manaan nggih. Nggih boten napa-napa. Manak dua cukup niku pun sae niku. Tapi di catatan pernikahan, Pak, 2 tahun terakhir niki orang Indonesia niku mengalami pengurangan pernikahan dan peningkatan perceraian, Pak. Tahun 2023 niku puncak angka tertinggi perceraian 500.000 lebih, Pak. Mantun pandemi niku banyak yang mengalami PHK, niku 500 lebih pasangan bercerai, 1,5 juta, Pak. Perceraian meningkat, orang yang nikah berkurang. Nah, niku kesempatan Pakistan untuk reproduksi meningkat, Pak. Nah, niki. Tapi kalau kali panjenengan tidak perlu mengejar niku. Ada beberapa yang tidak bisa dikejar, Pak, dari Indonesia niki. Nopo? Pertama masjid. Masjid musola di Indonesia niki 800.000, Pak. Bisa jenengan cek di websitenya Kemenak. Di belahan dunia manapun ndak ada niku. Ndak ada satu negara masjidnya. Kalau masjidnya 400 ribuan, 400, 300, yang lebih banyak niku musola. Itu pun yang izin, Pak. Yang ndak izin lebih banyak lagi, Pak. Kalau digenapkan mungkin 1 juta niku nggih. Nah, jadi di Indonesia niku yang pertama. Kedua, pesantren, Pak. Pesantren niku ada sekitar 40.000 pondok pesantren di Indonesia niki. Niki tidak bisa dijumpai di negara manapun. 40.000 pesantren niku, Pak, bukan negara yang buat, Pak, tapi kiai yang berjuang niku. Nggih, kiai yang berjuang, yang napa namanya, yang berkorban. Makanya ketika ada aliran dari luar, nggih, niku nggih tidak terlalu banyak pengaruh, wong dari sekian ratus ribu masjid nggih tinggal di
Tinggal dikalkulasi berapa masjid, berapa pesantren. Niki alhamdulillah di negara kita Muslim 4 madhab niki alhamdulillah oleh Allah masih tetap diberi kekuatan. Tetapi Pak, tetap kalau kali panjenengan ada ukhuwah Islamiyah. Nggih. Dalil ukhuwah Islamiyah tidak perlu diragukan. Niki diantaranya di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Satu orang Islam dengan orang Islam yang lain niku bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Kalau terjadi perselisihan, terjadi perdebatan, terjadi percekcokan, terjadi khilafiyah, islahkan. Nah, niki perintahnya Allah, maka islahkan. Lah kula kali panjenengan yang sudah bagus kok dicerai-berai niku niru sinten niku, Pak. Nggih. Sepindah malih di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an niku menunjukkan kalau tidak hanya ayat, Pak, tetapi juga hadis-hadis Nabi. Nabi niku selalu merekatkan, Pak. Nggih. Dados niki beberapa yang akan kula tampilkan ten mriki, misalnya beberapa hadis nggih. Di samping ayat niki wau, niki hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika Rasulullah niku tiba ke Madinah, Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi yang awalnya tidak akur, oleh Nabi diagurkan. Ada lagi kemudian di antara beberapa sahabat, beberapa sahabat yang berbeda, termasuk di Madinah niku enten kabilah Aus dan kabilah Khazraj niku selalu bertikai, Pak, oleh Nabi dipersaudarakan. Terus kula kali panjenengan ketika meniru keteladanan dari Nabi berkaitan dengan masalah sesama muslim niku adalah mempersaudarakan. Jangan kemudian memperbesar perbedaan. Carane nopo, Pak? Carane ten mriki. Perbedaan niku biasanya karena ada saling benci, Pak. Ada saling rasa takabur, merasa lebih baik, Pak. Okay. Ada beberapa perasaan-perasaan lain yang kula kali panjenengan sebenarnya niku tidak diperkenankan. Makanya nuwun sewu, ada beberapa teman kita, kula seneng, ada orang yang berhasil hijrah, Pak. Awalnya niku jarang beribadah, lalu dia berhasil hijrah. Tapi sayangnya di tempat hijrahnya dia berpenampilan sudah Islam, Pak. Tapi secara akhlak belum menunjukkan akhlak yang Islam. Takabur niku ndak boleh, Pak. Merasa lebih baik dari orang lain niku ndak boleh. Apalagi mengkafirkan sesama umat Islam lan sak piturutipun. Jadi ketika kula kali panjenengan hijrah, monggo hijrah niku total, Pak. Jangan hijrah dari segi fisik penampilan, tetapi hijrah secara akhlak juga, secara perilaku lan sak piturutipun, sehingga kula kali panjenengan antar muslim niku aman, damai, tentram, tidak ada masalah. Kemudian bagaimana? Niki yang kemudian selalu menjadi perdebatan, Pak. Kalau tadi konsep ukhuwah Islamiyah ayatnya jelas, nggih. Nabi juga jelas melakukan. Lalu dari mana konsep atau sudut pandang ukhuwah watoniyah, kebangsaan? Ada apa enggak di zaman Nabi itu? Merasa non-muslim sebagai saudara karena hidup dalam satu negara. Maka niki nek ten Indonesia niku yang mempopulerkan Kiai Ahmad Siddiq namanya. Kiai Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq niku beliau murid Mbah Hashim Asy'ari, murid Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Dipopulerkan oleh Gus Dur, dipopulerkan oleh Gus Dur. Kulo di MUI niki sampun masuk niki.
Jadi di MUI niku sampun mendeklarasikan namanya Shahifah Ukhuwah, nggih. Atau komitmen persaudaraan di antaranya niki. Di antaranya komitmen persaudaraan sebangsa, setanah air. Pun di dalilnya niki, Pak. Wa ila 'adin akhahum huda. Dan ketika Allah utus ke tengah-tengah kaum Ad, saudara mereka Nabi Hud. Nah niki. Kaum Ad niki, Pak, mereka niku kufur kepada Nabi Hud, tidak beriman, tetapi oleh Allah disebut saudara mereka. Disebut saudara. Tidak hanya niki, wa ila madyana akhahum syu'aiba, dan kepada kabilah Madian, suku Madian, mereka niku kufur kepada Nabi Syu'aib, tetapi Allah sebut Nabi Syu'aib niku saudara mereka. Disebut saudara. Nah, maka kemudian ten mriki ada satu penafsiran dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niki menafsiri inggih menika Ibnu Abihim, sama-sama keturunan Nabi Adam. Kalau sama-sama keturunan Nabi Adam, Pak, berarti ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Sami menungsoni, sama-sama manusianya. Jadi nek kula kali panjenengan empun yakin merasa keturunan Nabi Adam, Pak, dan tidak berebut terhadap keturunan niku, insya Allah ndak ada rame-rame debat soal nasab, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan goyan mawon niki, cek rujuk mawon, padha keturunane Nabi ngoten mawon pun nggih. Sebab ngeten niki keperucut keliru sedikit saja omongan niku, Pak, jadi konten, Pak, zaman sekarang, Pak. Makanya kalau kali panjenengan apa namanya ini ndak usah masuk ke ranah perdebatan ngoten mawon. Ada lagi yang mengatakan akhahum fil qabilah, saudara dalam satu kabilah. Saudara dalam satu kabilah niku, kalau di Indonesia niku, Pak, namanya satu bangsa. Satu bangsa. Kita tinggal riyen, Pak. Niki, Pak, ada beberapa negara. Nggih, ada beberapa negara, kula paringi contoh Korea Selatan, Korea Utara. Niku wajahnya mirip, Pak. Wajahnya niku mirip, pulaunya niku gandeng, Pak. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, Korea Utara niku punya kecondongan ke Soviet. Saat niku Soviet. Korea Selatan kecondongannya ke Amerika, kapital. Boten cocok, Pak. Akhirnya berdiri dua negara. Dua negara berdiri. Mantun niku, niki India niki, Pak. India niku dulu negaranya besar, Pak. Ada India, ada Pakistan. Karena perbedaan agama, maka tidak bisa disatukan. Akhirnya terjadi eksodus, perpindahan besar-besaran, Pak. Yang di India niki Muslim berpindah ke Pakistan, yang Hindu di Pakistan pindah ke India, berdiri dua negara. Apa cukup di situ? Boten. Bangladesh yang dulu niku Muslim, mestinya ikut ke Pakistan, karena jaraknya terlalu jauh, ndak mau, Pak. Akhirnya berdiri sendiri. Oke. Jadi ada satu negara dalam satu pulau, karena banyak perbedaan, jadi tiga negara, Pak. Kulo kali panjenengan tingali Indonesia niki, Pak. Indonesia niki, nggih, pulaunya niku ada 17.000, sukunya niku ada 1.300. Nggih. Tapi alhamdulillah sakit setunggal, Pak. Sakit napa namine? Sakit diikat dalam satu negara. Niki nek boten perjuangan para pahlawan, Pak, boten sakit, Pak. Baik yang nasionalis maupun
yang dari Islam mboten saged. Nggih. Dados sepindah malih kula kali panjenengan monggo keanekaragaman niki, nggih, keanekaragaman suku, bangsa, warna kulit, macam-macam, nggih. Niku tetap dijaga, Pak. Tetap dijaga. Niki pun 80 tahun kula kali panjenengan merdeka, pun sampai kemudian seperti di negara yang lain, potensinya wonten, Pak. Potensi agama berbeda wonten, potensi berbeda politik wonten, tetapi sekali lagi alhamdulillah sampai sekarang kula kali panjenengan tetap mempertahankan NKRI meniko dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saged dimangertos napa boten, Pak? Saged nggih? Pokoke jenengan mantuk-mantuk kula pun marem niku pun. Boten semerep napa panjenengan mantuk-mantuk niku paham napa dos pundi, pokoke nggih pokoke marem ngoten mawon pun. Pun monggo kula semanggaaken kalau ada pertanyaan. Tadi disinggung Piagam Madinah ya. Bila dikaitkan dengan NKRI. Ya. Di mana kita sudah sepakat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi dalam perjalanannya sampai sekarang banyak pejabat yang melanggar kesepakatan itu sendiri. Yang pertama, ya. Jadi kalau dulu Piagam Madinah antara Rasulullah dengan beberapa kaum Quraisy di seputaran Madinah, sekarang di Indonesia sendiri sudah sepakat dasar kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dulu Piagam Madinah dari beberapa pasal itu bila ada yang mengganggu, ancamannya ini, hukumannya ini, Indonesia pun juga punya itu. Tapi itu pun dalam perjalanannya banyak pelanggaran daripada Undang-Undang Dasar, tapi justru dilindungi. Ini gimana negara yang demikian ini? Yang kedua, Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, artinya pada waktu itu komunis sudah dilarang ya. Tapi dalam perjalanannya ini kaitannya dengan ekspatriat. Real saat ekspatriat di Indonesia masuk mengisi aplikasi harus mengisi religion. Harus mengisi wajib itu. Teman saya sendiri kantor itu dari Korea harus mengisi itu, sehingga pada suatu saat saya tanya dengan tidak menyebut nama agama tertentu, saya tanya, Mr. Kim, kamu agamanya X gitu ya? Dia meletakkan jarinya begini, iya betul agama saya X, tapi dikit aja gitu. Karena apa? Dia aslinya ateis, berhubung dia mengikuti hukum di Indonesia, masuk ke Indonesia, tapi masih keluarga negara asing, dia mengisi religion ini dengan terpaksa. Pertanyaannya secara human right, bisa nggak dibenarkan Indonesia memaksa seorang ekspatriat yang ateis tapi wajib mengisi religion, padahal itu statusnya hanya formalitas saja. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Leres. Jadi kula kali panjenengan dulu di awal-awal pendirian bangsa dengan perjalanan niku tentu mengalami dinamika, mengalami satu perjalanan. Misalnya setiap pergantian kepemimpinan. Dari dulu setiap pergantian kepemimpinan niku selalu tragis. Dari orde lama ke orde baru, dari orde baru ke reformasi niku selalu terjadi semacam pertumpahan darah lah nggih. Tapi sejak reformasi niki boten, peralihan ke masing-masing presiden boten, tidak sampai seperti zaman dulu. Yang menjadi bahasan kita nggih, yang poin bahasan kula niki, pada intinya konsep negara seperti Indonesia niku tidak sampai melanggar bertentangan dengan cara bernegara menurut fikih. Nah, apakah nanti Indonesia niki mau menggunakan
sistem kerajaan, mau menggunakan sistem demokrasi, oleh sebagian saudara kita niki dianggap taghut niki. Sampai nuwun sewu, Arab Saudi niki oleh salah satu amir Hizbut Tahrir dinyatakan Arab Saudi masih belum menunjukkan kepemimpinan dalam Islam, karena yang diyakini cuma khilafah mawon. Di Arab Saudi kan bukan khilafah, tetapi mamlakah, kerajaan. Jadi kalau yang panjenengan sampaikan tadi niku hampir semua negara akan mengalami dinamika itu, mengalami dinamika perubahan-perubahan. Cuma kula ulangi, titik poin pembahasan bagi kita kesempatan malam ini, konsep negara seperti ini niku tidak bertentangan dengan fikih. Jadi jangan negara semacam ini jangan dikafirkan. Jangan kemudian dituduh negara taghut, negara kafir dan lain sebagainya. Intinya makaten. Kedua, terkait dengan mengisi kolom KTP dengan agama tertentu, apakah tidak melanggar hak asasi manusia? Seingat saya, niki sampun dilakukan judicial review ten MK. Sudah dilakukan hal itu ke MK, ternyata MK menolak. Artinya tetap aturan di negara kita adalah aturan yang hidup beragama. Kalau sudah beragama, monggo silahkan pilih agama yang mana. Tapi alhamdulillah kula kali panjenengan diberi hidayah oleh Allah. Sama dengan hukuman mati. Hukuman mati niku pernah digugat ke MK. Nggih ngoten. Hukuman mati niku alasannya bertentangan dengan HAM. Lalu digugat ke MK. Waktu itu ketua hakimnya Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD menolak. Dan itu bukan pelanggaran hak asasi manusia, bukan. Jadi ketika kula kali panjenengan masuk ke dalam satu negara lalu terikat dengan aturan di negara itu, nggih napa malih. Karena masing-masing negara punya aturan. Misalnya Mekah. Mekah niku kan Mekah Madinah di bawah Arab Saudi tetap harus muslim, Pak. Non muslim tidak bisa masuk. Nah, kalau kemudian ada non muslim mau masuk nggih boten saged. Nah, jadi untuk yang semacam itu kula kali panjenengan tetap terikat dengan aturan di negara itu secara formalitas. Persoalan piyambake niku ateis, tidak beragama, atau nuwun sewu aliran kepercayaan, nggih. Tapi niki ada di beberapa kasuistik niku sampun dikabulkan niku ketika mengajukan ke pengadilan. Tetapi ketika ke negara niku boten saged. Di negara niku tetap napa namine? Tetap mengakui beragama. Sama dengan kejadian pernikahan muslim non muslim niku. Digugat ke negara boten saged. Tapi enten individu hakim yang meloloskan niku. Napa sing boten terjadi ten Indonesia niki? Sembarang wonten nggih. Jadi sekali lagi secara konstitusi dan institusi sampun leres niku. Matur nuwun. Monggo setunggal malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi pada malam hari ini sangat spesial karena berwawasan tentang bernegara dan tepat sekarang bulannya bulan Agustus. Jadi jiwa meningkatkan jiwa kenegaraan juga. Dan di sini konsep bernegara yang saya tahu Indonesia ini adalah terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama yang berbeda-beda yang dirangkum Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu.
Saya ingin tanyakan bagaimana pandangan Islam atau pandangan Rasulullah ketika mempunyai pemimpin tapi bahasa Indonesia itu non muslim ya, atau non muslim ya. Atau dulu zamannya Rasulullah itu kafir gitu ya, zaman Rasulullah. Bagaimana punya pemimpin di Indonesia ini pandangan Islam tapi non muslim. Yang kita tahu seperti Nyun Sewu, Kapolri kita ini bukan non muslim ngoten nggih. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang pemimpin yang non muslim, sedangkan kita ini mayoritas adalah muslim. Dengan konsep materi Indonesia yang berbagai macam suku, bahasa dan bahasa bernegara. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, kita jelaskan dulu. Kita dengan non muslim niku ada 3 ranah, nggih. Ada 3 ranah. Pertama, kalau ranah ibadah, ranah akidah niku jelas. Lakum dinukum waliyadin. Mereka yang berkebaktian di tempat ibadahnya silahkan, kita tidak mengganggu. Kita di masjid, mereka tidak mengganggu, tidak ikut-ikutan juga, karena niki ranah ibadah. Tapi kalau ranah sosial, Nabi boten. Nabi ranah sosial niku bermuamalah, berinteraksi, punya tetangga Yahudi. Bahkan di dalam riwayat Bukhari, Nabi niku pernah menggadaikan baju perangnya dengan gandum dari orang Yahudi. Nah, pun ada ranah ibadah, ada ranah sosial. Nek niki sepakat niki. Lalu hari ini ada ruang tengah, kalau menyebutnya ruang tengah atau ranah syubhat. Contoh pertama, ucapan selamat ke agama lain. Misalnya menjelang 25 Desember kan mesti rame nih, mesti rame perdebatan. Salah satu ulama yang kemudian condong ucapan selamat itu ke ranah agama, maka mengharamkan kalau itu dianggap bagian dari ibadah. Tetapi ada juga beberapa ulama yang menganggap ucapan itu ranah sosial, sehingga mereka kecenderungannya ke ranah sosial. Dari dulu sampai sekarang, sampai Desember tahun depannya lagi tetap perdebatan itu. Pokoknya perkuat kuota internetnya, karena akan selalu berdebat niku. Kedua, salam lintas agama. Oke, salam lintas agama. Niki munculnya dulu di Surabaya dan niki pun populer, salam lintas agama. Yang menganggap niku ibadah mengharamkan. Yang menganggap itu sosial cenderung membolehkan. Oh, ini ucapan sama seperti selamat pagi, selamat dan selamat, katanya begitu. Oke. Terjadi 2 beda pendapat. Menjaga tempat ibadah juga begitu. Selalu rame nih di akhir tahun. Oke. Termasuk kepala daerah. Kepala daerah niku harus muslim nopo boten. Niku sampai sekarang tidak selesai perdebatannya, bahkan pernah menjadi isu nasional di salah satu provinsi, pun populer niku. Tapi niku mawon, setelah niku ndak ada, karena di tempat lain, di beberapa provinsi, kabupaten kota banyak kok wali kota, bupati non muslim yang menjadi pemimpin. Jadi kula kali panjenengan dalam hal niki kemana sudut pandang membawa? Kalau menganggap kepala daerah itu bagian dari kepemimpinan dalam agama, menurut yang menganggap itu agama boten pareng. Loh, ini tidak ada urusan agama kok, ini administrasi Pak Camat, okay? Atau mungkin di tempat kerja direktur, kebetulan pimpinannya non muslim, okay?
Nah, niki sekali lagi perdebatan yang tidak berkesudahan karena niki di ruang tengah, tergantung sudut pandang mana dia menyeret. Nggih. Nek kula pribadi, karena pertama kula komunitasnya nggih muslim sedoyo. Nggih. Jadi di beberapa kali pemilihan nggih yang muslim yang jadi. Kemudian ruang lingkup konco nggih muslim sedoyo. Nggih. Jadi niki yang kemudian tetap menjadi terus perdebatan. Tapi jangan sampai kula kali panjenengan niku wau perdebatan-perdebatan sampai memicu hal-hal yang lain. Saking kula cekap semanten keranten sampun isya niki dan ngapunten menawi napa ini karena asline kekeselen niki kula saking Malang nggih, saking Malang terus pengin ngaji sekecoh lah kok ternyata napa ini ngapunten sepindah malih ngapunten boten kereng kula asli boten enten kerengi kula. Cuma niku wau kekeselen ngoten mawon. Matur nuwun nyuwun ageng pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.